Iya itu kan. Kemudian yang kedua di beberapa tempelan itu kan berarti diganti. Kemudian yang ketiga yang paling berat itu adalah mars lagu ganti. Ya itu salah satu yang tadi, tapi bukan alasan sebetulnya sepertinya kayak tapi paling tidak maksud saya, hemat saya, selama itu masih selaras, kenapa enggak? Makanya saya tanya berat nih implementasi yang menjelaskan visi dan misi berdasarkan PKM itu sangat berat. Makanya kemarin dalam pertemuan dengan rekan guru itu kita bersepakat untuk tidak mengubah visi, tetapi menyempurnakan, menambahkan dalam misi. Dalam misinya ya saya kira itu yang dalam pertemuan yang kita laksanakan kemarin dalam untuk yang lain saya itu ya paling tidak nanti teman-teman sudah melaksanakan kegiatan yang kemarin diamanatkan di sekolahnya masing-masing. Bisa gitu kan persoalan hasil masing-masing ya Pak. Makanya laporannya jangan berharap aman yang mungkin POD maaf itu nggak bisa ya waktu ya orang yang tebal ya. Terima kasih makanya kita anteng di atas apa yang bagus kita Ya, terima kasih Bu Ida. Izin melanjutkan sedikit dari armada Biswa Murni ya. Oh Murni yang satu. Damri ya? Damri baik. Ya. Ada 2 poin saja sudah tidak banyak. Yang pertama tadi kita penjamaan persepsi mengenai visi. Karena yang pertama Pak Nidi dari Wicen itu yang pertama memberikan visinya setelah diselaraskan itu bunyinya kalau tidak salah terwujudnya SMPIT ya Pak ya, yang unggul kemudian ke ujung-ujungnya ya untuk mencerdaskan prestasi, kemudian akhlak dan juga pemimpin yang berkarakter. Nah muncul perdebatannya, apakah kita boleh divisi itu di redaksinya ke lembaga dulu, baru ke lulusannya, atau kita fokus ke lulusan saja, tidak menyebutkan lembaganya. Gitu. Kalau kita perhatikan di visi-visi yang lama di sekolah-sekolah terkemuka juga pertamanya lembaga
dulu ya, baru nanti lulusannya. Jadi ada perdebatan mungkin kan, kami di sini kan ada yang SMP negeri, ada juga yang swasta. Kalau swasta kan biasanya dengan yayasan juga ya, supaya muncul lembaganya ada, kemudian juga lulusannya seperti apa juga ada. Jadi kita sepakat silakan, ada yang mau fokus khusus ke lulusannya maupun juga memasukkan lembaganya di situ. Gitu. Jadi tidak masalah yang Bapak Ibu yang tadi ya, seperti itu. Ya. Nah ini full Pak, syukur sudah dicas. Berikutnya di tujuan. Ya di tujuan. Para teman-teman juga tidak banyak memberikan perubahan di visi ya, visi hanya sedikit-sedikit penulisan seperti SMP 26 juga ya. Antara insan peserta didik, jadi insan mau belajar kemudian jadi murid, intinya hampir sama, atau dari profil pelajar Pancasila menjadi DPR gitu ya, disesuaikan seperti itu. Tapi seperti tadi Pak Syukur sampaikan, kalau visinya berubah, Marsnya harus berubah. Tadi pembuatan untuk ditayangan banner dan yang pakai akrilik dan sebagainya harus menyesuaikan. Berikutnya di tujuan kemarin bukan tadi kita diskusinya, apakah di tujuan itu bisa tidak dispesifikkan. Di situ ada tujuan, juga ada target yang akan dicapai. Gitu. Misalkan di prestasi tadi ya, sekolah mampu menjadi juara di Olimpiade di Kota Serang, seperti itu, atau di provinsi. Apakah boleh tidak kalau kita lebih spesifikkan ya? Jadi juara di Olimpiade 3 lomba misalkan, 3 lomba Olimpiade di Kota Serang. Begitu juga perlu pencerahan dari Bapak kepala sekolah yang lain. Apakah di tujuan seperti itu atau cukup saja menjadi juara di Olimpiade saya di Kota Serang? Atau lebih spesifik, berapa kejarannya, ada targetnya. Jadi misalkan kalau di Olimpiade itu ada berapa? 4 ya? 3? Matematika, IPS, IPA, ada juga opsi ya? Ya opsi ya. Gitu. Apakah kita cukup sebutkan seperti umum itu, atau bisa menyebutkan 3 atau 4 di juara kota dan sebagainya? Kalau pakai smart berapa? Harus sebutkan ya targetnya. Gitu. Tadi juga itu sepakat sebetulnya boleh itu ya, lebih spesifik ya Pak Dudi ya. Ya, baik, berarti udah pas ya yang pakai smart. Terakhir di inquiry kolaboratif ya. Rata-rata memang teman sebetulnya sudah terbayang, tapi untuk dituliskan menjadi laporan yang utuh belum gitu ya. Tadi kita sepakat begitu Bapak Ibu supaya tidak kemana-mana, kita ke pembelajaran mendalam di intrakurikuler gitu. Jadi walaupun satu orang Pak Ulum itu ke kurikuler. Jadi semuanya mulai dari assess, design, kemudian implement, kemudian measure, kemudian reflect dan change, itu kita fokuskan ke situ. Bagaimana implementasi pembelajaran di intrakurikuler, di kelas gitu, di kelas di semua guru-guru mata pelajaran, sehingga nanti sebagai kepala sekolah tentunya melihat implementasi pembelajarannya di katakanlah kalau kita dari 10 guru misalkan kita observasi 3 guru, kemudian nanti kita bisa memberikan hasilnya seperti apa, sehingga nanti pas selesai siklus itu, satu siklus itu ada hasil yang bisa dilaporkan. Itu mungkin dari bis 2, ada yang tambahan? Boleh? Cukup? Terima kasih Pak Sony. Berikan tepuk tangan dong untuk bis 2 juga. Pada intinya sama,
membahas visi saling memaparkan itu apa visi perubahan, ada yang berubah, ada yang masih karena masih ikut, intinya masih selaras. Tapi yang di situ yang digarisbawahi adalah maju ke 8 DPL, meskipun redaksi DPL-nya tidak dicantumkan. Itu karena DPL itu nyangkut ke PN pembelajaran mendalam. Kita ikuti regulasi, disuruhnya PN ya ke PN. DPL kemarin suruhnya P5 disuruhnya profil. Intinya kita ikuti regulasi dari kementerian. Selanjutnya tentang refleksi alur dari inquiry kolaboratif. Jika saya tanya satu, ternyata betul belum semua yang 2 tahap itu, tapi masih ada kesempatan di 2 pekan ini karena OJT 2 tagihannya 4 tahap itu harus ada. Meskipun 2 minggu kemarin belum dilaksanakan, 2 minggu ke depan berarti keempat-empatnya dilaksanakan. 1 proses asas atau identifikasi, 2 desain atau merencanakan strategi, 3 implementasi atau laksanakan rencana tersebut, 4 refleksi menilai berhasil atau tidaknya. Nah itu berarti di 2 pekan ini dong ke depan. Begitu. Nah tadi juga dibahas direlatekan dengan kegiatan kelas guru. Jadi tadi juga diskusi hebat. Pak Nidi sih yang sudah memaparkan kebetulan yang pertama Pak Nidi. Jadi alur yang dilakukan kepala sekolah ngapain aja. Kayaknya tadi sudah tergambar di Pak Nidi ya tampilannya. Maaf. Ketika hari menjelang OJT 1, bahkan sudah ada proses pendampingan ke guru. Dan itu yang harus sebenarnya kemarin 2 pekan kemarin sudah mulai. Nah gini Bapak Ibu punten bukan mengajarkan. Tadi saya buka OJT kepala sekolah, OJT guru. Jadi betul ada relasinya. Selain diseminasi, selain membahas perubahan atau penyelarasan visi misi tujuan, ada juga pendampingan kepada guru. Karena tagihannya di kelas guru ada. Nah, tapi kebanyakan hanya fokus ke yang bis 2 ya, fokus ke diseminasi dan tadi penyelarasan visi misi pembahasan itu. Untuk proses pendampingan yang dilihat baru Pak Nidi yang tadi memaparkan. Untuk inquiry kolaboratif hampir semuanya belum permanen redaksinya. Di sini pendampingan 1 kelas kepala sekolah saya akan bandingkan dengan kelas guru jadwal. Nah ini yang dilakukan di kelas guru. Pengibasan, melakukan tahap ases, juga ada mendesain ulang perencanaan. Perencanaan yang mana? Perencanaan yang dibuat ketika IN1. Mungkin perencanaan di sini ke RPP lah. Saya istilahnya RPP biar kita mindsetnya RPP. Mereka membuat ini. Nah, selama 2 pekan di sekolah, mereka praktik ke kelas langsung dengan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun dan didokumentasikan, divideokan, dibawa di OJT 2. Nah, yang dilakukan kepala sekolah kemarin itu proses coaching. Sebelum guru tersebut mempraktikkan disut itu di video di kelas, ada tidak diskusi dengan kepala sekolah perangkat pembelajarannya? Itu observasi, kelas harusnya ngobrol dulu. Kalau tadi yang terlihat baru Pak Nidi di bis 2 ya, bahwa Pak Nidi terlihat dari fotonya juga ada. Jadi ngobrol, guru yang mau praktik ngobrol dengan Pak Nidi sebelum ke kelas. Itu ngobrol dengan kepala sekolah. Ketika praktik juga ada mendampingi kepala sekolahnya melihat yang disuting. Setelahnya juga diskusi lagi. Nah itu yang harus dilakukan Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti untuk siklus 2 sama. Siklus 2 itu OJT 2. Alurnya guru itu open kelas
bukan bawa video, tapi dia praktik langsung di sekolah sasaran di mana nanti ditentukannya. Nah, sebelum nanti praktik di OJT 2, ada proses pendampingan dulu dari kepala sekolah. Praknya, kalau gurunya nggak ingat untuk menghadap, berarti kepala sekolah mengingatkan, ditagih gitu. Yuk pra dulu pra open kelas. Jadi dilihat perencanaan pembelajarannya, ditelaah mau apanya, sepengetahuan kepala sekolah. Nah, nanti untuk observasinya sebenarnya ini tadi ada diskusi hebat juga dengan Pak Didi di target di jurnal apa ya? Mendampingi beberapa guru untuk pelaksanaan pembelajaran penerapan PM di kelas. Saya sempat tadi Pak Didi kan ini pesertanya 3, diganti 3. Itu di awal. Kekeliruan juga. Ternyata kan kepala sekolah konsen fokus bukan hanya di 3 guru yang ikut pelatihan, tapi semua guru yang ada di sekolah. Tapi hematnya, kalau mau hemat, udah guru yang ikut pelatihan aja dulu sementara gitu kan. Kalau Pak Didi targetnya semua itu lebih bagus, tapi tidak dibuka semua dulu, mesti sok loba senang KB. Contoh tadi SMP 5 cina 56 gurunya, 26 gurunya, bayangkan data KPK doang. Jadi minimal konsen target guru yang ikut pelatihan. Nah, berarti selain inquiry kolaboratif prosesnya, setelah ini 2 pekan ke depan ngecek guru perangkat pembelajarannya. Dari hasil ini kan mereka menayangkan video, berarti ada revisi perbaikan dari perencanaan pembelajaran yang sudah disusun. Hasilnya apa? Dibawa ke sekolah. Nah, itu yang mendampingi ya, kepala sekolah. Pak Dwi, ini hampir sama dengan GP, proses observasi coaching, tapi beda istilah. Ini nanti izin Gus juga saya ungkap lagi pengalaman saya bagaimana proses desain contoh pendampingan ke guru. Saya berperan sebagai guru. Jadi asesnya kan guru juga sama melakukan ases. Ases itu mengidentifikasi. Betul. Kalau kita ke gurunya, tapi impactnya ke siswa juga relate dengan visi. Mewujudkan siswa yang seperti apa? Berarti terus digiring, didampingi proses hampir sama pun dengan guru menggerak. Ujung-ujungnya proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau guru penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ini pembelajaran mendalam. Nah, contoh yang saya lakukan dulu ketika mau praktik, betul berawal dari assess dulu. Identifikasi, saya mengangkat identifikasinya pembelajaran matematika itu kurang menarik, siswanya banyak yang ngantuk, tidak menarik aja, terus bahkan siswanya takut. Berarti saya udah mengidentifikasi tuh, baru saya merencanakan pembelajarannya melek digital, kolaborasi. Saya bawa digitalnya dipakai, bukan hanya pada buku paket dan LK saja. Nah, itu perencanaan saya. Setelah perencanaan, saya tuangkan dong di perangkat pembelajaran. Nah, itu tahap 2. Tahap 3, laksanakan perangkat ini. Nah, sebelum dilaksanakan, saya menghadap dulu dengan kepala sekolah. Tapi waktu itu saya menghadap wakil kepala sekolah, bagian kurikulum. Jadi diskusi, ngobrol, Bu, saya mau melaksanakan pembelajaran dengan dasar karena seperti ini kelas saya perencanaan pembelajaran seperti ini, medianya saya pakai ini, LKPD-nya seperti ini. Jadi saya yang lebih berbicara, mengungkap ke lokasi kurikulum itu. Dan saya butuh kolaborasi loh Bu, dengan berbagai pihak. Pertama dengan perpustakaan mungkin untuk sumber belajar. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan lokasi Sarpras karena saya butuh perangkat-perangkat. Yang ketiga, saya kolaborasi dulu izin dengan lokasi kesiswaan karena saya butuh izin siswa bawa handphone di pelajaran saya. Nah, itu diskusi di dicek juga LKPD ini seperti apa, medianya seperti apa, digitalnya kemana, itu pas pelaksanaan, ya melaksanakan sesuai perjanjian tadi di perangkat pembelajaran. Nah, berarti itu implementasi. Evaluasi setelah selesai ngajar, saya ngobrol lagi.
dengan Wakasetnya. Ternyata ada beberapa yang saya tuangkan tidak berhasil. Artinya ketika saya ingin mencoba Mentimeter, Puisi, Padlet, tidak semua anak langsung mahir login ke situ. Apalagi kendala yang handphonenya belum terkait Google-nya. Nah itu mengganggu ternyata. 2GB itu menghambat. Nah berarti harus ada perbaikan, perencanaan lagi. Berarti Bu Ida harus begini, jangan pakai yang ini. Bu Ida LKPD-nya fokus di yang print out. Kalau LKPD yang online terkendala ketika handphonenya lowbat atau apa, anak tidak bisa mengetik. Berarti temuan. Nah dari temuan tersebut, perencanaan pembelajaran untuk berikutnya direvisi. Karena ini Bapak Ibu di kelas guru sampai OJT 3 praktik ngajar. Nih siklus 1 praktik di kelas, siklus 2 praktik lagi open class, langsung nggak mau video. Siklus 3 open class ketiga. Jadi di sini mendesain ulang perencanaan, berarti kita diskusi ya, Berarti gurunya harus itu aja yang didampingi. Bagaimana? Karena di sini kan ada mendesain ulang. Harus itu ya, yang kita dampingi harus guru terus. Hasilnya betul. Yang kita sepakati gitu. Berarti minimal mendampingi 3 guru yang ikut latihan supaya progresnya terlihat, hasilnya ada. Bahkan mungkin ketika Bapak Ibu guru dari utusan sekolah masing-masing yang satu mendampingi ya, hasil ya. Betul. Berarti gambarannya sudah terlihat ya. Sampai menjelang OJT 3 itu prosesnya sama. Peran kepala sekolah dengan kelas gurunya seperti itu. Yang salah saya juga kemarin masih bingung OJT itu seperti apa. Jadi los aja ke Bapak Ibu apa yang harus dilakukan, diseminasi, visi. Ternyata sudah ada kesini nih pendampingan. Nanti kalau mau ditayangkan punya Pak Nidi, maka di situ ada proses visi misi, alur mendiskusikan dulu dengan beberapa pihaknya, ada terlihat. Nah, ini Bapak Ibu, ya, maksudnya itu contoh laporan itu Pak sudah tersusun, tapi maksudnya kalau mau COD strukturnya melakukan pasti. Kebetulan mungkin Pak Didi tadi yang pertama tayang dan sudah siap tayangannya. Nanti juga untuk jurnal kan ini nanti bisa di-share apa ya, jurnal harian biar pada lengkap semua. Kan Pak Boduri laporannya hanya satunya Bu, 1 tanggal sekian. Yang ditulis padahal melaksanakannya banyak, tahapannya banyak, cuma yang tertulis baru 1 row. Kalau Pak Didi semua ditulis gitu, biar saling lengkap. Nah ini Bapak Ibu untuk OJT kita kembali ke kelas kepala sekolah yang inquiry kolaboratif ya. Kalau guru seperti saya kegambar kemarin, proses asesnya, identifikasi masalahnya, ya itu sih nggak belajar matematika anak kayak nggak menarik. Berarti itu dong kalau guru. Nah kalau kepala sekolah proses asesnya di mana? Berarti semua ya, semua hasil diskusi dengan guru ditampung, masalahnya apa? Kendalanya apa yang terjadi. Tetapi ada di satu slide paparan, ambil skala prioritas yang urgen, programnya mau apa. Nah misal saya tadi kan karena pengen menarik, ya udah saya mah fokusnya ke digitalnya aja, ke IT-nya, tidak ke medianya atau yang lain media bahan cetak atau apa. Nah ini pun di program kepala sekolah tadi diberikan keringanan skala prioritas, jangan semua akses yang diperoleh diangkat di sini, programnya ditulis semua, pelaksanaannya mau seperti apa. Yang penting di sini mah untuk pelatihan saja, contohnya 1 aja, yang penting terlaksana. Karena nanti
di OJT 2 sudah memaparkan. Mulai dari sini mengidentifikasi kebutuhan. Nah, ini nih, maka lakukan prioritasasi berdasarkan kebutuhan yang dampaknya lebih besar. Prosesnya seperti apa? Desainnya mau seperti apa? Atau di MUS 2 sudah ada yang punya draft yang ini, proses tahapan inquiry kolaboratif sudah ada yang nyusun. Kalau tadi MUS 2 bisa tuh ya, MUS 2 udah nyerah belum. Bisa tuh jawabannya sangat singkat, padat dan jelas, sama. Pak Didi udah ada rencana, Pak Badudin udah ada yang aksesnya, yang dari LK itu contohnya. Bu Yayan udah ya? Sekarang kebayang ya tadi itu. Itu saya mau bertanya. Boleh. Nah, yang tadi mau bertanya. Kalau sekarang kesempatan, terima kasih. Saya nggak mau ngomong bicara ibu. Ini pertanyaannya adalah, kan di OJT-nya tidak tagihan ya, belum harian, MTL sama laporan. Kita ini untuk upload 3 tagihan ini, apakah menunggu selesai on 3 atau setelah on 1 selesai ini upload? Jangan-jangan Pak Bayhaqi yang sudah upload. Hanya doang itu. Kalau mau upload sekarang. Sebentar. Sekali-kali aja. Ini ya, tagihan ya. Tagihannya 3. Disusun saat in 1 sudah ini. Pak, ini kan rangkaian kegiatan OJT tadi. Ada OJT 1, 2, 3. Jadi sampai perencanaan pertama diperhatikan tuh seperti apa proses belajar mengajar di kelas, sudah terlihat belum? Kalau ada perbaikan lanjut lagi kan open kelas 1, open kelas pertama. Setelah itu open kelas yang kedua. Berarti diuploadnya nanti Pak setelah selesai semua. Kan yang diupload ini nih. Sabar. Nanti kalau diupload sekarang rangkaian ini terputus Pak. Bapak mau ngupload 2 file. Nanti saja Pak. Sampai ke, nah kalau diupload sekarang memang pelaporannya sudah ada finalisasi hasil dari OJT 1, 2, dan 3. Kumpul. Nah itu harus kumpulkan tuh kayak Pak. Artinya yang saya mau laporan itu yang awal itu adalah RTL yang sudah saya lakukan di perkara itu. Pertama. Jadi RTL kan saya melakukan diseminasi kegiatan ini. Semua guru yang ikut pelatihan sendiri narasumber dan ada narasumber. Nah, acara tersebut saya buat laporannya dengan lengkap seperti yang dipindah itu ada dokumentasi, ada surat tugas, ada surat undangan guru, gitu kan. Iya, itu udah untuk RTL yang baru sudah saya buat, gitu loh, sudah selesai. Nah nanti kan untuk setelah ini kan ada lagi nih OJT 2 nanti, kan buat lagi misalnya kan. Nah nanti kan ada 3 laporan tuh dengan kegiatan yang berbeda-beda kan. Ya, Pak, betul, saya potong langsung. Bapak nanti akan ngalir ke saya. Lo Bapak yang mau diperiksa ke saya, Pak. Iji bae lah, cukup. Di sini kan, karena kolom di sininya juga di penilaian ini juga hanya 1. Unggah laporan. Laporannya hanya 1 kecuali laporan OJT 1, laporan OJT 2, laporan OJT 3. Baru mungkin 3 kali upload. Di sini uploadnya
kolom-kolomnya hanya satu saja. Nanti Pak Bangki itu teknis mau beberapa file mengalirkan saya ya Pak, terima kasih. Oh, kayak kemarin kan waktu disatukan ada, kalau itu kan filenya dulu berarti tinggal tambah. Tuh, mau nyicil gitu. Tapi di sini Pak kan yang tagihannya juga ini apa? Oh sebentar, sesuai perintah Pak. Ini saja jurnal. Kalau sekarang diupload berarti kan dia ditarik dari ditambahan dari gitu kan? Jangan Pak. Nunggu selesai dulu jurnal. Ini juga kan pelaksanaannya nanti bertambah kan waktunya kapan di RTL itu dan laporan. Bapak kalau mau sekarang nyimpen nggak apa-apa, nanti tarik lagi. Belum. Oh siap. Iya, Bapak terima lah gitu. Karena kita kayaknya belum selesai. Oh, takut ngedahuluin. Iya siap. Terima kasih Pak yang ditanyakan sama seperti itu. Karena betul yang saya ini Bapak Ibu ketakutan mesti terlambat, mesti kalewat ngupload ketinggalan teh kan? Iya. Takut kayak gudeg kan? Tidak Bapak Ibu nanti. Karena tadi kolomnya hanya satu ya. Kita balik ke proses assess tadi. Bagaimana mengidentifikasinya mau yang mana kita sepakati. Ada yang sudah menemukan file contoh LK ketika tahapan 4 siklus dari inquiry kolaboratif, kita contek itu saja. Ya assess kita buka lagi. Benar 8 Pak Cik? Coba. Iya Pak? Di luar rasanya. Yang ke-8 kelompok 2 modul 5 ya Pak? C3. Template-nya pakai yang ini, yang di LK. Nah ini untuk monitoringnya. Tapi tahapan ini juga ada kan, harus disetor nanti. Selain RTL kan ada hasil monitoring. Berarti ini melihat dari file inquiry kolaboratif yang belum ketemu, identifikasi kebutuhan. Berarti bukan file ini, tapi file ini dipakai nanti untuk monitoring dan evaluasi karena ada tagihan ini. Kita cari lagi. Nah yang ini kali ya, Gunadi ya. Nah yang Gunadi. Nah ini ada di drive-nya dikirim lagi linknya, boleh. Siap. Berarti ini aja ikutin tahapannya, assess ngapain aktivitasnya. Ini aja yang simple ya. Desain. Kalau dua kan ya, dua berarti ya. Skala prioritas yang mana aja yang mau diangkat. Masalahnya hiji bae Pak Haji, bae programnya ini hiji. Tapi tadi Pak Lukman mana ini relate dihubungkan fokus ke kegiatan mengajar tentang pembelajaran mendalam. Itu kan Pak Lukman? Boleh, silakan.
Silahkan, alhamdulillah ada yang berbagi. Mari Pak ditunggu. Suaranya muncul di akhir-akhir. Tadi di kelas berbagi boleh Pak. Di kelas belum makan. Ditanya sudah, belum ternyata sudah. Ini udah lengkap COD siap. Tunggu. Udah ada pokoknya. Bukan Bapak Ibu, ini inspirasi ketika melihat alur dari inquiry kolaboratif gitu ya. Yang pertama kan dalam akses itu dibutuhkan identifikasi terkait kebutuhan, tantangan dan peluang dalam implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Nah, setelah kemarin melaksanakan di sekolah kami itu diseminasi atau IHT ya, in-house training terkait implementasi pembelajaran mendalam. Nah, itu ada kebutuhan yang memang diperlukan oleh pendidik di sekolah, yaitu berupa pelatihan dan pengembangan profesional. Sekalipun ini sudah sering dilakukan, tetapi kadang hanya seperti formalitas saja. Jadi perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan. Rencananya di SMP 1 nantinya ada kolaborasi dengan pengawas. Kebetulan Pak Haji Suhadi kan fasilitator juga, concern sekali terhadap pembelajaran mendalam. Jadi pelatihan dan pengembangan profesi itu sangat diperlukan. Kemudian akses sumber daya digital. Mohon maaf Bapak Ibu, ini identifikasi ya? Belum ke program. Terkait dengan kebutuhan supaya pendidik bisa menerapkan pembelajaran mendalam. Yang pertama pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua akses sumber daya ke teknologi, di mana guru-guru biasanya butuh yang praktis, maka kita harus bisa mendorong guru itu memanfaatkan teknologi. Contoh AI digunakan untuk menyusun RPM. Nah, itu di sekolah kami juga diharapkan guru-guru bisa mengakses sumber daya digital itu untuk bisa membuat RPM misalnya. Kalau RPM sudah dibentuk, nanti baru implementasi dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu berbasis teknologi dan menyenangkan. Karena anak-anak senang ya kalau berbasis teknologi. Dan tentunya dengan digital ini harapannya juga bisa terjalin kolaborasi. Kemudian diperlukan waktu dan dukungan. Nah, ini guru itu dalam merancang administrasi RPM itu kan butuh waktu ya Bapak Ibu. Itu jadi ada target dan juga ada dukungan dari kepala sekolah supaya benar-benar RPM itu dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Karena kalau cuma ayo Bapak Ibu dikumpulkan, itu biasanya sulit juga. Ada yang belum mengumpulkan, bahkan ada yang kepikiran untuk membeli gitu Bapak Ibu. Jadi perlu dukungan moral dari kita Bapak Ibu. Barangkali kita sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, kalau saya belum itu punya contoh, bisa di-share aja ke Bapak Ibu guru. Itu salah satu dukungan moral. Kemudian kolaborasi komunitas. Jadi yang dibutuhkan memang kolaborasi. Di sekolah ada yang sudah pelatihan PM, ada yang belum. Maka dari itu perlu kolaborasi. Bagi yang sudah melaksanakan PM harus aktif mengajak guru-guru lainnya untuk berbagi ide dan pengalaman ketika pelatihan. Nah, ini saya kira sebagai identifikasi kebutuhan bagi para pendidik untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Kemudian dari situ ditemukan tantangan Bapak Ibu, ada pola pikir, ini tantangannya ya, pola pikir kebiasaan pengajar. Biasanya datang
pembelajaran tidak mendalam. Di kelas hanya memberikan tugas, selesai. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kepala sekolah mungkin ya. Makanya perlu ada observasi kinerja itu tadi, supaya guru itu konsisten melaksanakan pembelajaran itu pembelajaran yang mendalam, tidak datang terus memberikan LKPD udah selesai, tidak seperti itu. Kemudian ada infrastruktur ya yang kurang memadai. Contoh di SMP 1 terkait dengan penggunaan layar seperti ini atau proyektor itu masih terbatas. Kita harus bergantian. Nah, di sini menjadi tantangan juga. Kemudian kurikulum mereka masih dirasa belum merdeka karena masih kita masih berbasis pada konsep kadang, jadi dikejar untuk menyelesaikan konsep sehingga pembelajaran mendalam itu dirasa berat dilaksanakan. Itu juga dirasa menjadi tantangan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Apalagi sekarang ada pembagian jam intra dan kokurikuler. Ini kokurikuler juga masih begitu banyak persepsi di dalamnya. Kemudian penilaian tradisional, ketika kita sudah pembelajaran mendalam, maka asesmennya pun harus mendalam. Jadi tidak sebatas memahami saja, nanti harus dalam asesmen itu, jadi sudah ke tahap aplikasi sampai merefleksi. Itu tantangan juga nantinya di bagian asesmen atau penilaian. Kalau di SMP 1 ya ada ukuran kelasnya, siswanya terlalu banyak, itu menjadi tantangan bagi kami di kelas. Karena untuk bikin kelompok itu ribut gitu. Ada yang 49, ada yang 47, ada yang 45. Ya. Itu di yang mepet-mepet belakangnya. Jumlah siswa dengan kelasnya ya Pak. Oh iya betul Pak. Jumlah siswa ya betul Pak. Itu. Terus yang ketiga ada peluangnya di sekolah kami itu guru sudah sebagian besar melaksanakan PPG, jadi kan sudah dianggap profesional ya. Di SMP 1 itu 95% ya sudah melaksanakan PPG dengan yang kemarin baru lulus. Kemudian peluangnya juga ada hubungan antara guru dan peserta didik yang memang terjalin dengan baik di sana. Itu mungkin di sekolah lain juga demikian. Saya kira itu jadi peluang kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran mendalam. Apa sih hubungan baik indikatornya? Ya, guru dengan peserta didik itu ada kedekatan ya, tidak ada jarak. Ya, itu menjadi poin hubungan baik antara guru dan peserta didik. Kemudian koneksi antara dunia nyata ya. Bagaimana dalam dunia nyata itu kan selalu ada masalah-masalah. Jadi kalau di SMP 1 kan pernah melaksanakan P5 waktu itu ya, P5 itu dikaitkan dengan istilahnya potensi di lingkungan sekitar, aset yang ada di sekolah di SMP 1. Nah itu menjadi peluang buat kami untuk bisa melaksanakan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadi ada keterjalinan hubungan ya dengan dunia nyata sehingga kami bisa berkolaborasi gitu, baik dengan peserta didik maupun dengan lingkungan atau mitra belajar yang lainnya. Kan di sini kalau di pembelajaran mendalam kita ada 4, 1 lulusan pendidikan,
sekolah, masyarakat, keluarga, dan media. Ya. Alhamdulillah kalau media sosial SMP 1 cukup banyak followernya, jadi itu bagian daripada peluang kita untuk berkoneksi dengan dunia maya ya, tapi nantinya juga hubungannya ke dunia nyata. Itu Bapak Ibu terkait dengan peluang, tantangan, dan kebutuhan dari proses akses. Kemudian desain, selanjutnya desain atau strategi penuangan programnya. Yang pertama ada pengembangan profesi berkelanjutan, di mana di sini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti workshop, seminar, atau lokakarya. Gimana bisa dilaksanakan? Tentunya bisa berkolaborasi dengan pengawas. Kebetulan ada mahasiswa PPL ya, atau PLPH sekarang. Itu mereka punya tagihan proyek juga, bisa dikolaborasikan untuk kegiatan seminar peserta didik maupun pendidiknya, atau bisa juga dengan kegiatan lokakarya ya, gitu Bu. Kemudian mendorong keaktifan komunitas belajar. Nah ini yang ditekankan karena ada hari belajar, maka di Kombel, maka di sekolah dalam 1 bulan ada kegiatan Kombel 1 rukun per mata pelajaran, Kombel 1 sekolah. Nah kemudian ada Kombel yang antar sekolah, itu 1 bulan dibagi-bagi waktunya. Itu supaya yaitu inquiry kolaboratif bisa dilaksanakan di situ. Kemudian kemitraan dengan pihak eksternal, kita bisa berkolaborasi dengan universitas, kan ada PLPH itu kita bisa kolaborasi. Kemudian lembaga pelatihan BGTK, kemarin katanya ada program ya untuk mengundang dari BGTK ya, dan lembaga lainnya yang memang bisa kita libatkan jadi mitra. Bisa dosen kita undang, atau juga mentor praktisi guru dari sekolah lain ya, pengawas juga bisa, atau juga dari pemerhati pendidikan ya. Selanjutnya program pelatihan intensif, bukan insentif ya, intensif, terkait dengan guru belajar pembelajaran mendalam ini. Intensif ya, program intensif maksudnya ya, jadi ada aktivitas gitu Bapak Ibu yang kita dalam kegiatan kolaborasi itu concern pada pembelajaran mendalam gitu ya. Harusnya ada komunitas di dalam yang memang menggerakkan untuk pembelajaran mendalam itu. Biasanya itu dari tim pengembang, koordinator guru mapel, ibu multa, ya, biasanya dibagi kegiatan ini gitu. Terus yang mana Bu? Oh iya. Ini pelatihan ini ya, pembelajaran mendalam yang kita laksanakan ini maksudnya. Iya. Terus program mentoring dan coaching berbasis sekolah. Nah ini coaching tadi kan diperlukan ya, apalagi kepala sekolah atau mungkin ada perwakilan dari kepala sekolah. Kalau di SMP 1 itu kan jumlahnya 50-an ya, 50 guru saat ini. Itu akan dibagi kepada 10 orang guru, wakil kepala sekolah dan guru yang sudah berpengalaman. Masing-masing guru nanti akan observasi di 5 guru. Jadi 10 itu kebagian 5. Nanti jumlahnya 50 dibuat tim. Nanti yang mengobservasi 10 guru itu adalah kepala sekolah. Nah 10 guru itu akan turun mengobservasi guru yang lainnya. Di sana seperti itu. Ya. Terus terakhir lesson study. Ya, jadi seperti yang si open class itu ya, itu kalau bisa dilaksanakan juga di sekolah berupa lesson study. Itu bisa dilaksanakan dalam rukun mapel. Itu Bapak Ibu
selanjutnya nanti akan ada implementasi. Apakah program itu bisa terimplementasi saya belum tahu karena belum, ya masih berjalan. Mudah-mudahan ya di antara program yang diharapkan itu bisa ada. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Saya pun lega membawa kelas ini karena setelah dari sini mau ngapain? Bingung. Bisa COD langsung Pak ke grup? Ya artinya berbagi kan nanti beda situasi kan di sekolah masing-masing kondisi. Itu cukup rinci. Terima kasih Pak Lukman, dan untuk sekolah lainnya bisa mengadopsi, tetapi tadi diadopsi gitu ya, diadaptasi, dicontek lah, terus langsung dicontek, ya terlalu halus lah. Tapi tadi ya sesuaikan dengan kondisi. Itu banyak programnya. Itu mungkin untuk program paten benar yang dilakukan di sekolah gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau untuk ini aja dulu, untuk pelatihan aja dulu satu aja, tidak apa-apa. Lebih khusus tadi Pak Lukman untuk semua program satu sekolah itu makanya udah lengkap semua. Iya, mendalam sekali. Tapi Bapak Ibu kalau mau mengangkat satu aja misal tidak apa-apa. Dan tadi kata Pak Lukman nggak tahu nih terimplementasikan atau tidak. Baru hanya perencanaan, tidak apa-apa. Syukur-syukur dari semua kampanye syukur. Kok saya syukur-syukur pasti ada haji lagi. Ya, dari perencanaan itu ya terlaksana. Tinggal Bapak Ibu mau mengambil dari yang mana tadi, poin-poin yang tadi. Yang penting laporan dokumennya ada. Tapi bukan hanya ada, terlaksana. Tidak itu udah bagus. Kalau Pak Bayati manggut-manggut emang logik, masuk akal dilaksanakan. Cuman ketika kembali ke sekolah bisa tidak berkolaborasi, berkoordinasi dengan semua guru. Gitu. Itu perjuangan. Mungkin ada tambahan enggak dari galeri gambaran? Mungkin kalau format disepakati seperti tadi. Boleh Pak Sony, enggak? Terima kasih. Ada gambaran sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman. Hanya sedikit tadi ingin menanyakan Pak Lukman. Kalau kita lihat di kebutuhan juga tantangan, itu sebetulnya kalau yang realnya itu ada fakta dan datanya gitu. Kalau boleh disampaikan lagi Pak Lukman. Seperti tadi ada penilaiannya masih tradisional. Itu Pak Lukman mengatakan tradisional itu dari mana data dan faktanya, gitu ya. Kemudian implementasi kurikulum merdeka belum merdeka misalkan. Itu sebetulnya harus ada data dan fakta di sekolahnya, gitu. Misalkan penilaiannya masih tradisional, berapa persen sih yang masih mengimplementasikan yang authentic assessment atau PJBL dan sebagainya. Seperti itu Pak Lukman mungkin ya, ditambahkan data dan faktanya supaya memang itu ya real di sekolah kita masing-masing gitu. Kalau seperti itu kan bisa saja ini sekolahnya di SMP 2, bisa di SMP 1, bisa dipakai oleh kita semua. Atau mungkin Pak Lukman sengaja supaya bisa COD oleh kita bareng-bareng, tinggal dimasukkan kita sekolahnya masing-masing dengan data dan fakta masing-masing yang berbeda ya. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih masukannya Pak Sony. Betul, lebih dikuatkan dengan data gitu ya. Jadi nantinya kalimatnya berupa fakta, bukan asumsi. Terima kasih, nanti tinggal dilengkapi Pak Lukman. Nah ini tadi balik lagi ke gambaran singkatnya proses asas dari kasus Bu Nani. Nah ini yang sederhananya. Punya kasus seperti ini, Bu Nani sebagai kepala sekolah berdiskusi apa yang ini satu kasus yang terjadi saja di kasus yang ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sederhananya seperti ini, punya permasalahan apa sih, menemukan bukan permasalahan, menemukan apa di sekolah. Nah, berarti desainnya kepala sekolah mau ngapain?
mendesainnya. Nah, berarti dari desain ini laksanakan mengimplementasi di 2 pekan ini lebih spesifik di 2 pekan. Kalau tadi kan workshopnya kapan, ini kapan, itu berhubungan dengan sekolah, bendahara, kurikulum, jadwalnya kapan. Nah, kita dari di 2 pekan ini ada salah satu ya, Pak Lukman, dari 2 pekan ini ambil yang mana? Yang dari perencanaan itu, desain itu. Nanti kan di 2 OJT 2 membawa hasil itu. Terus, nah ini contoh yang bulan ini bisa diulang lagi, dibaca-baca lagi yang kasus Bunani. Sederhananya dalam rentang waktu 2 pekan ini. Kalau Pak Lukman itu 1 tahun itu program sekolah bagus, gitu. Mau untuk mengembangkan sekolah peserta didik itu program-programnya sudah tertata. Tapi kalau untuk hematnya, kepentingan pelatihan ini, gitu lah. Bapak Ibu nggak usah panjang-panjang dulu. Contoh yang ini ada di IN 1.5C1 di kelompok masing-masing. IN 15 modul 5 aja, modul 5. Di modul 5 nih, modul 5 ada C1, C2, C3. Berarti untuk tagihan ini proses tahapan inquiry-nya. Di sini ada ini yang monefnya, monitoringnya. 2 ini bisa diambil lagi, dijadikan contoh. Kalau mau lengkap file yang Pak Lukman, tapi kalau mau hemat, paket hemat dulu untuk urgen 2 pekan ini. Tapi betul-betul kondisi di sekolah menemukan apa? Boleh. Berarti ya, bagian OJT 1 sudah ya. Untuk persiapan OJT 2 yang ini yang agak berat. Nah, ya ini proses 4 ini, tahapan ini. Baru 2 kalau sudah melakukan. Kalau belum berarti mulai dari identifikasi. Belum melakukan ini asesnya. Asesmen desain. Baik, dulu. Nah, menemukan apa? Nah, diharapkan lebih ke mengarah tadi proses pembelajaran kan? Karena tujuannya relate dengan yang kelas 10 kan tujuannya kita sepakati kan kalau Pak Lukman itu gambaran umum tapi tetap arahnya ke proses pembelajaran supaya hasilnya nanti peserta didiknya seperti apa. Nah, kalau yang ini sepakati mau kemana programnya. Di luar peran kepala sekolah mendampingi guru untuk open class. Di luar itu ya. Ayo sepakati bagaimana? Proses ya. Dengan RPM, dengan praktik guru mengajar, boleh. Contoh yang seperti saya tadi ungkapan ya, saya mengajar itu guru peserta didik kok tidak aktif, pembelajaran matematiknya jenuh, tidak menyenangkan. Jadi penemukan masalahnya seperti itu, diidentifikasi. Terus perencanaannya
modul ajar yang saya buat dirubah dong supaya nanti terlihat peserta didiknya aktif. Boleh. Yang penting mah intinya membawa aja nanti Bapak Ibu. Membawa ini tidak seperti sekarang, belum. Kalau UJT 2 mau tidak mau ya harus membawa. Adapun nanti untuk pelaksanaan di sekolah kita yang benar kita melaksanakan untuk tanggung jawab kita, itu balik lagi ke personil ya. Mau menyusun, mau melaksanakan, atau mau stop sampai pelatihan. Tapi ini di sini minimal belajar, sama-sama belajar. Ada yang sudah bagus, kita tiru, yang belum kita meniru. Kita minimal menggugurkan kewajiban pelatihan ini sambil belajar bagaimana proses mengidentifikasi dan mendesain. Hematnya yang ini kalau mau lengkap yang tadi format auman begitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat? Lebih general. Belum mengenal ke tujuan OJT 2-nya mesti lo baterai kita tekeburu mana kita doang sih kejar. Nanti itu modal untuk di sekolah kita aja nanti. Bagus untuk program 1 tahun misal. Tapi untuk program 2 pekan ke depan, Pak Luman itu bisa lanjut. Tapi berarti di implementasi nanti di jabarannya mana yang terlaksana. Baru poin ini karena dalam rentang 2 minggu. Jangan dihapus itu semua, jangan. Nanti di implementasi yang dituangkan yang benar-benar real terlaksana di 2 pekan ini. Udah gampang selesai. Sepakat. Kalau yang lain berarti nyusun dari awal. Mau yang panjang, mau yang simpel berarti yang ini. Nah, kalau udah ada gampang. Kalau OJT 3 kita intip. OJT 3 ngapain lagi? Ini belum tergambar. Sebentar. Sampai pelaksanaan ketika kumpul lagi 2 pekan kita tergambar yang di bawah adalah ini kasus Bunani. Nah itu contohnya OJT tahap 3. Iya kan ayo Bapak di undangan juga ada kan? Mana ya Pak? Beda. OJT 2 kita sepakati. Oh iya teknis OJT 2 mau di sini atau kelas lagi atau mau ke sekolah 16 dan 26. Nanti kita lihat di jadwal ya sebentar. Dari jauh sih berarti pembukaannya di 16 tuh. Kumpul dulu semua di 16 bukan di sini. Kumpul dulu di 16, tapi nanti bisa ada yang tetap di 16 satu tempat atau satu tempat sesuai di Ibu. Satu tempat di sekolah beda di kelas. Oh, itu ke 26 tuh sedikit loh Bu, dekat. 26 tuh tinggal dari 16 gitu doang. Nah, jadi apa ayah bus berenang aja tapi menyusuri sungai nyampe. Kamu kali? Dari kali saya dengar dari musik Corona yang ngajar di sekolah itu yang di sekolah itu kan. Roma itu kan ada enak tuh. Jadi saya 16 kata ibu jadi satu sekolah itu kan yang dari itu beda kan. Jadi yang ada bukan gurunya di situ, hasil binaan. Kita sepakati ya. Jangan bedakan. Iya pasti. Pasien tuan rumah lihatnya. Itu disetting sama itu ya Yang guru itu. setting itu saya seperti bagian aja tapi kita sekolah kita. Ya, kan tidak ada ajakan saya juga. Tidak ada yuk ke SMP 7 karena OJT-nya mau di SMP 7. Ada ajakan juga ke situ kita lokasi, tapi saya komunikasi dengan Pak Direktur. Ya sih, di sini aja. Jadi itu Jadi
OJT 2, pengajar pelatihan memberikan paparan tentang tagihan OJT 2 seperti tadi. Harus apa saja nih hari ini tuh jam 8.15, pengajar pelatihan mendampingi pelaksanaan kunjungan sekolah. Kayak tadi dong. Selanjutnya, pengajar pelatihan membantu refleksi, itu sengaja. Terus, tapi ini nih 11.30 perjalanan ke tempat pendampingan bagi pengajar dan peserta pelatihan yang sekolah sasarannya berbeda dengan tempat pendampingan. Berarti ada yang di sini, ada yang keluar, gitu kan? Sama. Sudah refleksi lagi. Peserta melaporkan progres dan menyampaikan kendala yang ada. Tadi beda kelas, kumpul lagi apa yang terjadi, kendala apa, sepakati sama. Kalau guru ya sama, open kelas, open kelas lagi. Kalau kelas sekolah tadi berbagi, kumpul. Nanti empat-empatnya sampai melaporkan, oh sudah melaksanakan A, terus hasilnya seperti apa, efektif tidak, tinggal lokasi saja seperti itu. Mau di sini enggak, mau pindah enggak, yang penting tinggal koordinasinya hanya satu, konsumsi laporan aja. Mau di sini takutnya mau ke SMP 2 Rina. Apalagi ke SMP 12 ke Agus mobil lagi diperkoden ke Dicor, libur sekolah nanti libur, nggak tahu ya, libur SMP 12 macet. Kita nyaman di sini. Di sebelah ada lah. Tidak lama. Kalau tidak 2, 3 nggak ada. Saya terkurang ini. Kalau 2 disepakkan sementara tetap seperti ini. Biar di pangkas. Kalau nggak suka, kantor. Iya. Bisa. Link yang drive bersamanya sudah ada. Kalau lupa lagi untuk mengambil tadi modul 5 contohnya. Pasti masih ada. Ya, masih depan atau backup di ada di modul 5. Ada replay, ada di modul 5 ya. Kalau mencari tadi proses contoh kasus Unani dari modul 5. Sudah saya kirim ke grup drive-nya. OJT 2-nya mau di Jumat sama dengan kelas guru. Jumat aja ya. Jumat ya, ikutin besoknya istirahat sama kan, karena kasihan juga kata Pak Rijal konsumsinya pengadaannya. Ada Jumat. Gak, sesuai dengan dari BGTK 3 Oktober dan 24 Oktober.
Siap yang berdoa pulang siapa ya? Nah ini ya, ini Bapak Ibu fokus nanti yang dilaksanakan. Ada praktik pedagogisnya, berarti betul ke proses pembelajaran guru kan, pedagogis di guru kan. Ada kemitraan pembelajarannya, kolaborasinya dengan yang mana, ada lingkungan pembelajarannya, intinya yang 4 ini. Minimal praktik pedagogis nggak ada. Pasti masuk lah kalau proses pembelajaran praktik pedagogis masuk. Pemanfaatan digital. Pasti guru juga pada modern ngajarnya, nggak mungkin konvensional. Sudah Bapak Ibu, sudah menerangkan, mudah-mudahan di OJT 2 pada sehat semua. Hari ini ada berhalangan hadir dan saya minta Bapak Ibu, saya pun insya Allah lebih disiplin. On 2 kita berusaha mencoba on time 7:30 gitu, jangan sampai 7:30. 7:30 insya Allah, dan mudah-mudahan tugas-tugas kita tidak ada yang berbenturan, karena qadarullah ya, ketika Allah menghendaki kita ada tugas lain kan nggak tahu juga, karena ketika ada yang diberi ujian sakit kan bisa. Makanya berdoa supaya sehat semua. Bismillah, kita kuat, bertahan, selesaikan program ini, karena kita membawa nama baik Kota Serang. Menghitung buat konsumsi. Pak Dirman bahkan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah hari ini sampai bertahan. Bapak Ibu, saya pun sama, bahkan tidak seperti biasanya saya mengeluh. Mulai dari malam subuh saya mengeluh di rumah suami. Masih saya nggak mau kerja hari ini. Betul, astagfirullah, saya dijaga astagfirullah ya Allah, ini tugas berat dan kita bisa bertahan sampai sore udah kuat gitu, alhamdulillah. Saya antara apalagi teman kalau iya ya, tugas sampai udah saya izin. Betul Pak, saya sempat nangis juga tadi, ya Allah saya mau izin. Kita saling menguatkan akhirnya. Begini benar, alhamdulillah. Betul Pak, Dirman itu harus mengantar kakaknya ke rumah sakit. Tapi saya Pak, kita tugas, Bapak tolong skenario ini 2 kelas kita kolaborasi. Pak, saya juga sama, pinginnya nggak bolos gitu Pak. Tapi ya Allah ini tugas gitu. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan lah dari kegiatan ini, diberi keberkahan, kesehatan. Ya, lari ke sini. Terima kasih Pak. Tadi yang berdoa silakan. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara OJT 1 yang sebetulnya kalau berkumpul lagi itu in ya, bukan on. Sebetulnya kami yang berkunjung, yang datang ke sekolah Bapak dan Ibu untuk mendampingi, memantau pelaksanaan on. Kalau kumpul lagi in sebetulnya, gitu ya. Nah, sebetulnya begitu. Jadi ya karena memang program dan jadwalnya seperti itu yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah serangkaian acara sudah selesai kita lalui dan kita akan bertemu lagi. Semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan,
diberikan kebahagiaan di tanggal 3 Oktober ya. Tanggal 3 Oktober kita bertemu lagi. Bapak dan Ibu, untuk menyudahi acara ini kita duduk bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya baca hal bukti. Jadi kalau mana yang konflik jadi ada saja kelompok satu. Bapak di atas bersama. Pak, jangan mana? Semua ini kurang atasnya di sebelah satu. Sudah di atas. Semangat. Walaupun ngantuk semangat. Kelas KS, OJT 1, ulangi lagi. Selain apa seperti biasa? OJT 1. Oke, kelas KS, OJT 1. Ada snack lagi. Ada ular snack. Ada ular. Ayo. Ini snack nih Bapak Ibu. Kita harus hangat ke dalam. Oh iya siap. Snack. Yang ngambil ular dulu. Yang mana nih? Jalan. Ini bandengnya ayam. Bandeng ayam. Ayo penjarahan.
jalanan. Tahu ya? Ya, baru di sisanya. Oh, kafe. Sekian. Ibu juga tidak sampai ikut ya. Aduh, di bawah ya? Bajaknya ya? Emang jatah ya? Iya. Tadi udah nggak makan? Ya. Tadi udah buka. Oh, tadi. Terima kasih inspirasinya. Terus yang berbagi. Ayo, minta tanda tangan biar langsung diupload. Jadi langsung beres. Lalu mantap. Ini mah yang izin di papa dulu deh. Mana? Keren. Masih on ya? Rajin mantep. Iya. Belum dimatiin.